puji, hormat, dan kemuliaan Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak kami agungkan dan muliakan di tempat ini Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa ada berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi sesungguhnya penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kami Tuhan. Perlindungan Tuhan begitu sempurna bagi kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, selain kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan
untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi alat di rumah-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan segenap kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami Tuhan, memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan. Dan kami percaya sesuatu yang baru akan terjadi di tempat ini. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Worship leader, singer yang ada, pemain musik Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, semua yang terlibat, rebana yang ada Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, karena inilah yang menjadi kerinduan kami. Kiranya kehidupan kami dapat berkenan kepadamu dan dapat menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Inilah menjadi doa kami. Kami akan buka ibadah pada pagi hari hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan bangkit untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sampai setiap lutut kami
oleh kesaksian kita. Ini dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah oleh kesaksian kita. Setia pengharapanku
Engkau serta mendengarkan firman-Mu, belajar untuk memahaminya dan bahkan belajar untuk melakukannya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba yang Kau pakai pada pagi hari ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan benar-benar ya Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan, yang begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya lewat firman yang akan kami dengarkan sebentar, memberikan kekuatan baru bagi kami untuk melakukan segala apa yang Engkau berikan untuk kami lakukan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati kami semua. Kami siap mendengar firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi ini, bisa lambaikan tanganmu. Orang yang bersuka cita karena kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik untuk teman-teman jemaat kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, karena oleh kemurahan Tuhan pagi ini saya boleh ada ya dengan keluarga besar jemaat yang ada di Sola Gratia ini. Puji Tuhan, saya cepat saja karena waktu saya hanya 30 menit. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Stephen Longkutoy ya, sama marga dengan Gembala saudara ya, Bapak Gembala Edwin Longkutoy, karena memang saya dengan Gembala saudara itu sepupu ya. Jadi di antara kakak beradik Om Ruli ya, papi saya yang lebih tua ya, papi baru Om Ruli. Puji Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan sudah hampir 13 tahun saya mengembalakan sebuah pelayanan, tepatnya di Minahasa saja, nggak jauh-jauh, di GPD Anugerah Kiawa. Ya puji Tuhan, kalau saudara lewat di Kiawa, nah apa-apa mampir ya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan percayakan seorang istri yang sangat luar biasa, yang sangat cantik, dan dianugerahkan 3 orang anak. Dan puji Tuhan, hari ini setelah sekian lama, haleluya, saya bisa memenuhi ya undangan gitu dari adik saya untuk sekiranya hari ini saudara ya, saya bisa berdiri untuk melayani jemaat yang ada di Sola Gratia. Memang waktu-waktu yang lalu sepertinya saya sangat sulit sekali untuk tidak ada dengan jemaat, sehingga saya sangat sulit untuk memenuhi ya waktu yang diberikan. Tapi puji Tuhan, saya percaya semua karena Tuhan sehingga saya ada di sini. Jujur saya bergumul sekali saudara, karena saya sudah siapkan khotbah, haleluya, dan saya pikir ini sesuatu yang harus saya lepas bagi jemaat di sini. Tapi saudara, karena HP saya satu hari kemarin tercecer tidak tahu kemana, habis baterai, saya nak pegang-pegang HP gitu, nanti tadi pagi dapat istri saya charge ya. Saya sudah mau jalan baru ambil HP, baru di on kan, saya kaget gitu, saya terima, wow, ada tema gitu yang luar biasa ya untuk ibadah di hari ini. Dan menjadi luar biasa, saya tangkap pujian tadi, ini pujian-pujian yang berisi tentang kemenangan yang Yesus Kristus beri bagi kita. Di satu sisi saya bukan itu yang harus saya sampaikan, tapi kita akan mengalir saja dengan Tuhan. Percaya Roh Kudus ada di sini, dan saya akan mau bicara tentang tema ya yang diberikan oleh gembala saudara, yaitu kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-24. Puji Tuhan. Satu ayat saja yang kita akan baca. Mari kita berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan. Haleluya. Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Mari kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Puji Tuhan, silakan saudara duduk.
Saudara, bagi orang Israel tidak ada pengharapan yang terbesar dalam hidup mereka selain mereka mendapatkan seorang raja. Karena ada bertahun-tahun bangsa ini ada dalam kungkungan penjajahan. Dan suatu berita yang luar biasa datang ketika di Bethlehem disampaikan ada seorang raja yang baru lahir. Dan itu menimbulkan sebuah pengharapan yang baru. Bahwa raja yang lahir ini memang betul-betul berhubungan dari keturunan Israel sendiri. Karena pada masa itu orang Israel masih ada dalam kungkungan penjajahan Romawi. Nah, Yesus ini tampil di tengah-tengah bangsa umat pilihan Tuhan ini. Dan memang betul dia menjadi suatu pribadi yang sangat berbeda pada waktu itu. Karena betapa Yesus ketika dia bertumbuh menjadi besar, dia menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Jadi Yesus hadir dengan segala pertolongan karena dia menyatakan ada banyak kuasa yang dia tunjukkan yang dunia tidak bisa beri. Tapi Yesus sanggup lakukan, Yesus sanggup buat. Saudara, ini memunculkan tadi saya katakan sebuah pengharapan yang baru. Orang Israel berpikir akan ada seorang Mesias yang luar biasa yang akan memimpin sebuah gerakan baru untuk bangsa ini merdeka dari penjajahan dan dipimpin oleh seorang raja yang besar. Tapi saudara, pengharapan itu hancur. Pengharapan itu menjadi sirna. Kenapa menjadi sirna? Sebuah hal yang secara khusus murid-murid tidak harapkan itu terjadi. Walaupun sebenarnya Yesus sudah bicara bahwa dia pasti akan mati. Tetapi dia tidak akan terus-terus mati. Gitu. Tapi saudara, peristiwa kematian itu memukul iman. Memukul pengharapan secara khusus murid-murid Yesus. Bukan hanya 12 orang. Ada banyak, ada ratusan orang yang sudah berpengharapan Yesus itu harus jadi raja. Tapi dalam catatan firman, tadi saya katakan pengharapan itu menjadi sirna. Karena apa? Orang-orang Israel tidak pernah tahu sebenarnya tujuan besar kehadiran Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan untuk menjadi raja secara jasmani. Itu sebabnya tujuan kehadirannya. Dia adalah Allah dan menjadi manusia. Dia harus jadi manusia untuk mengerjakan sesuatu yang manusia tidak bisa buat. Yaitu dia harus ada dalam via dolorosa, jalan penderitaan sampai disalib. Dan dia harus mati di sana. Dan saudara, kita tahu, kita baru melewati masa-masa perundangan akan minggu-minggu sengsara. Gitu. Betapa kebenaran firman Tuhan bilang untuk menuju ke salib itu Yesus betul-betul mengalami sebuah pengalaman yang betul-betul sukar. Dia harus menderita, firman Tuhan bilang dia dihina, dia dipermalukan, dia dihancurkan. Sampai nubuatan Yesaya bilang, haleluya, mukanya bukan manusia lagi. Karena memang betul-betul untuk mengerjakan keselamatan, untuk mengerjakan pengampunan akan dosa, Yesus harus ada di sana. Karena tanpa salib, maka semua kita manusia, firman Tuhan katakan akan dihukum ke neraka untuk selama-lamanya. Uang, harta, jabatan tidak bisa menyelesaikan dosa. Hanya Yesus yang harus menyelesaikan masalah besar ini. Tetapi bagi murid-murid, ini jadi cerita yang lain. Tadi saya katakan mereka terlalu berharap akan seorang raja memimpin bangsa ini. Tapi sekarang yang mereka harapkan mati. Dan saudara, betul-betul pengharapan mereka sirna. Kalau saudara baca, ya, ketika Yesus mati,
murid-murid menyelamatkan diri masing-masing. Ada kelompok-kelompok yang terbentuk. Saudara, saya tidak akan baca ayat-ayat ini karena ini masih bagian intro dari khotbah saya. Murid-murid pernah dalam Yohanes 21, mereka kumpul di satu tempat dengan perasaan yang sama. Ini peristiwa setelah Yesus mati. Yohanes 21 di satu tempat dengan perasaan yang sama. Perasaan yang apa? Perasaan yang khawatir, perasaan yang takut, saudara. Karena mereka berpikir jangan-jangan setelah Yesus, maka target orang-orang Romawi lagi ini murid-murid Yesus. Sembunyi mereka, ketakutan mereka, gemetaran mereka. Itu realita dari orang yang telah kehilangan pengharapan. Maria di kubur Yesus, yang dia lakukan di sana hanya nangis, 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 nangis. Kenapa dia nangis? Dia kehilangan pengharapan. Karena awalnya terlalu berharap Yesus akan menolong mereka. Tapi sekarang mereka pikir Yesus mati. Nangis, kesedihan terjadi. Maria dan perempuan-perempuan yang ikut Yesus. Sampai-sampai Petrus dalam keputusasaannya, dia panggil teman-teman. Ayo balik kita ke Danau Tiberias. Untuk apa, saudara? Jadi nelayan lagi. Padahal Yesus bilang, kamu bukan penangkap ikan lagi, tapi penangkap jiwa. Tapi saudara, karena kehilangan pengharapan, jadilah keputusan-keputusan seperti ini terjadi. Dunia ini adalah dunia yang sama seperti murid-murid. Banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang gak bisa membuat langkah maju dari hidupnya dalam rumah tangga. Karena apa? Nangis. Melihat realita dunia, betapa dunia ini betul-betul sulit dan sukar. Kehilangan pengharapan yang ada adalah ketakutan menguasai diri manusia. Karena apa? Masalah seperti tidak terselesaikan. Tapi saudara, kita mau belajar sebagaimana tema dari gembala, dan saya tahu itu doa seorang gembala, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Haleluya. Kuasa kebangkitan Kristus itu membuat kita orang-orang percaya punya pengharapan yang baru, saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara, saya mau bilang dulu seperti ini. Kita menyembah Yesus. Dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Memang dia mati, tapi firman Tuhan katakan dia bangkit dari antara orang mati. Pertama, firman-Nya tidak pernah gagal. Saudara yang mempercayai firman Tuhan ini tidak akan pernah gagal. Yang kedua, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, saudara, ada banyak spekulasi yang dibuat oleh prajurit untuk mengkaburkan peristiwa ilahi. Mereka bilang apa? Mayat Yesus dicuri orang. Sampai sekarang, saudara, orang yang menolak Yesus konsep pikiran seperti itu. Mayat Yesus dicuri orang. Yesus itu bukan Tuhan. Tapi saya mau beritahu, Lukas 4 ayat yang ke-6 ini betul-betul membuat kita punya keyakinan yang benar. Firman Tuhan bilang ketika murid-murid atau perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus, yang mereka dapati hanya malaikat. Apa yang malaikat bilang? He not here, but here Elijah. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah bangkit. Jadi Anda lihat, kebangkitan Kristus pertama yang memberi kesaksian itu malaikat. Yang kedua, saya harus beritahu ini supaya iman kita tidak bisa goncang. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, ada 10 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Entah itu kepada perempuan-perempuan, ke-11 murid Yesus. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus, di situ kronologinya begitu jelas. Yesus pernah menampakkan diri kepada 500 murid Yesus.
Jadi kesaksiannya itu bukan cuma satu orang. Kalau di Taurat saudara, kesaksian 2 orang itu membuktikan kebenaran. Kebenaran itu mutlak. Yesus bukan cuma 2 yang bersaksi, yang dari sorga dan yang di bumi. Ada 10 kali dia menampakkan diri kepada murid-murid. Yang saya mau beritahu di sini, kita harus bangkitkan iman kita. Karena apa? Kita tahu bahwa selama ini yang kita imani, dia Yesus, dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya sekedar nabi, saudara. Yesus Tuhan kita benar nabi, tapi melebihi nabi. Semua nabi-nabi ada kuburnya. Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Salomo, ya kan? Semua ada kuburnya. Kuburnya ada, jenazahnya ada di sana. Itu. Tokoh-tokoh besar agama-agama dunia, semua ada kuburnya. Jenazah ada di dalamnya. Muhammad ada kuburnya, ada jenazahnya. Siddhartha Gautama, ya kan? Ada kuburnya, ada jenazahnya. Tapi Yesus saya mau beritahu, ada kuburnya, tapi tidak ada jenazahnya. Kenapa? Dia telah bangkit dari antara kematian, mengalahkan maut dan membuktikan bahwa dia itu Allah. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan percayalah bahwa Yesus Tuhan kita itu bukan sekedar bangkit. Dalam kebangkitan itu ada power. Itu sebabnya the power of resurrection. Ada kuasa dari kebangkitan Kristus. Kuasa apa? Membangkitkan pengharapan kita di dalam Dia. Sekalipun kita ada di dunia dan harus menghadapi semua bentuk dinamika, realita hidup yang sulit dan sukar, tapi kita percaya Yesus yang kita sembah memang dia mati, tapi hari yang ketiga dia hidup, dia mengalahkan maut dan membuktikan dia adalah Tuhan. Haleluya. Pengharapan yang pertama saya beritahu dengan cepat. Yang pertama, lewat kebangkitan Kristus kita mendapatkan pengharapan yang baru. Yang pertama, pengharapan dalam soal ini, dalam soal apa? Pertama, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. No empty, bukan hampa, bukan kosong. Ya kan? Kalau bicara sia-sia, dalam pengkhotbah menjelaskan, sia-sia itu seperti menggarami air laut, itu sia-sia gitu. Karena memang air laut itu garam rasanya, asin gitu. Sia-sia itu seperti menangkap angin. Kita bisa tangkap angin? Nggak bisa, saudara. Itu sia-sia. Tapi iman kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita beriman bukan sementara bekerja seperti menangkap angin. Kita punya tujuan. Haleluya, karena yang menjamin kita di semua iman dan kepercayaan kita adalah Yesus yang hidup dari antara orang mati itu. Haleluya. Ini penting saudara. Saudara harus memahami perjuangan kita, daya tahan kita untuk mempertahankan iman tidak pernah sia-sia. Karena kita tahu Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita harus kerja untuk Tuhan. Amin. Kita harus melayani Tuhan. Membangun pekerjaan Tuhan tidak mudah, saudara. Saya gembala, sama seperti gembala, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Harus berjuang. Ya. Mau bangun gereja seperti ini, tidak mau jadi dengan sendiri. Ada perjuangan, ada korban, ada tenaga, ada uang yang harus diberikan, ada banyak hal. Karena memang tujuannya satu, kita ingin supaya Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Dalam iman kepercayaan, sebagai orang Kristen kita dilatih untuk disiplin. Doa kita, tidak mudah. Harus bangun pagi jam 4, itu tidak mudah. Ya kan, saya lihat di sini begitu disiplin. Gitu. Karena memang kami lahir, bertumbuh dibentuk dari satu pastori yang sama. Dari GPDI Kuningan. Di situ setiap hari saya lihat gitu
di tengah-tengah orang-orang sibuk dengan bisnis, mereka harus bangun pagi-pagi dulu, datang di gereja cari Tuhan, merendahkan hati menyembah. Seperti itu juga di sini. Saya masih ikut-ikutan. Kalau di sini Selasa, Rabu, Kamis, saya masih coba hari Senin. Pertama mulai 50 orang, tahun berikut 30 orang, tahun berikut 20 orang. Karena memang gak mudah, saudara. Ini mau bangun pagi-pagi. Tetapi itu kita buat. Saya mau beritahu tidak sia-sia. Haleluya. Ibadah kita, korban kita, doa kita itu tidak kosong. Itu sebabnya kalau saudara baca 1 Korintus 15:58, jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Karena semua yang kita buat untuk Dia, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja yang menjamin segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan. Dia adalah Allah sumber berkat yang sanggup untuk mengembalikan berkat bagi kita semua. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi saya harap jemaat mari terus bersemangat. Ada masalah. Siapa bilang dalam pelayanan ada masalah? Pelayan-pelayan altar terus bersemangat. Gitu kan? Gitu. Semua jemaat bersemangat. Bergandengan tangan. Supaya pelayanan ini maju. Bukan gembala, bukan saudara yang ditinggikan. Tapi raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Dia Tuhan yang hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua. Kebangkitan Kristus itu. Itu membangkitkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa sorga adalah sesuatu yang pasti. Oh, tidak ada amin, saudara. Atau saudara ingin terus tinggal di dunia? Yang ingin selama-lamanya di dunia? Bisa angkat tangan? Saudara, dunia ini dunia yang bukan masa depan kita, bukan. Saya, saudara, sampai di 3 minggu kemarin itu serial khotbah di jemaat saya yang ke-13. Minggu ke-13 saya bicara tentang eskatologi akhir zaman. Belum selesai. Gitu. Karena memang ini kan menjadi masa-masa yang sangat berbeda. Masa perenungan kematian, kebangkitan, ya kan? Dan saudara, saya menemukan apa kata firman. Dunia ini memang bukan masa depan kita. Kenapa bukan? Karena manusia, saya mau beritahu, dunia di mana saya dan saudara tinggal, ini dunia yang akan menjadi dunia yang penuh kesukaran. Dunia yang akan menciptakan air mata. Saudara. Covid bukan akhir dari kesukaran. Ini masih awal dari kesukaran yang sesungguhnya. Ya. Kita akan lihat dunia ini akan dihancurkan karena memang firman Tuhan bilang dunia ini akan digulung seperti tikar nanti, saudara. Dibakar. Sekarang belum api, saudara. Sekarang yang terjadi baru goncangan-goncangan. Ya kan? Gempa di mana-mana. Yang semakin tahun berganti tahun. Ya, intensitas gempa itu bertambah dan dia semakin kuat. Entah karena memang masa generasi saya belum ada internet. Jadi kalau masalah geologis itu, saudara, saya cuma pikir gempa saja, itu biasa. Tapi setelah memasuki tahun 2000-an, saya jadi tahu setelah gempa ada tsunami, iya kan? Dulu kan kita cuma tahu kalau gempa, udah jangan-jangan Lokon akan meletus. Kalau gempa orang tua cuma bilang, oh ini mau panjang panas, mau musim kemarau gitu kan. Sekarang saudara, ketika gempa, itu ada ancaman yang dari laut. Ya. Bukan cuma ancaman di laut. Peristiwa gempa di Sulawesi Tengah, minta maaf kalau ada yang dari Sulawesi Tengah, saya tidak menggali kepedihan itu. Tapi juga ada sesuatu yang terjadi, bukan cuma gempa, bukan cuma tsunami, air laut meluap naik ke daratan.
Tapi tanah di mana orang berpijak itu kehilangan kekuatan. Sehingga semua yang ada di atas itu tersedot ke dalam. Ini dunia. Betul-betul kita nggak bisa menaruhkan pengharapan kita kepada dunia. Karena memang dunia ini sementara menuju kepada kehancuran. Ditambah lagi 2 tahun yang terakhir ini. Terancamlah kita dengan apa? Adanya COVID-19. Apakah ini bentuk spekulasi dari orang-orang pintar? Tapi intinya firman Tuhan bilang, menjelang awal kesukaran itu akan muncul penyakit sampar. Saya nggak perlu berteori dengan kaum Illuminatif lah, dengan PBB dan tujuan global 10 tahun terakhir. Tapi memang firman Tuhan bilang akan tiba ada penyakit sampar. Dan ini sementara kan terjadi. Puji Tuhan kita sedikit bebas sekarang. Saya sudah berani buka masker. Gitu. Saya karena COVID saya atlet bulu tangkis dulu. Sebelum jadi hamba Tuhan. Jadi saya biasa berolahraga 4-5 set satu hari. Tapi ketika COVID karena mungkin pakai masker. Sekarang saya mau olahraga setengah set ngos-ngosan, saudara. Karena di 2 tahun terakhir hidup saya lebih banyak pakai masker. Karena kan harus melayani. Bukan 1 masker, 2 masker. Begitu betul-betul sulit. Dunia mengancam. Itu tadi saya bilang, dunia kehilangan pengharapan 2 tahun terakhir. Oh, tangisan, jeritan ada di mana-mana. Walaupun semua yang mati itu bukan karena COVID. Tapi ini realita. Saya punya jemaat yang begitu setia. Seorang penatua yang luar biasa rohani. Tiba-tiba sakit sudah. Dia nak kemana-mana sebenarnya. Kerjanya cuma dari rumah ke kebun. Tapi ketika dia sakit. Sampai di rumah sakit. Saudara divonis COVID. Saya mau berontak, saya mau marah. Ini sudah bagian kota. Dibawa dari rumah sakit ke Malalayang. Waktu dibawa naik ambulans saya masih bisa ngomong. Penatua kuat ya, oh iya gembala. Aman, pasti saya sehat. Kan saya tidak bisa mendekat. Karena ini dinyatakan positif. Iya gembala, sehat saya. Saya bawa sampai kemana? Ke Gunung Maria, saya ikut dari belakang ambulans kami. Jam 11 sampai, saya cuma saksikan dengan mata saya, selesai diperiksa dari luar, dia ditarik ke dalam. Jam 1, saya terima telepon, disampaikan sekarang sudah di ICU COVID. Oh dulu saya mau memberontak sudah. Sampai dia mati, saya tidak bisa ngomong lagi. Karena keluarganya juga tidak bisa masuk sudah. Padahal 2 jam sebelum itu dia masih sempat sudah. Gembala saya mau sehat, semangat. Nggak bisa, cuma nangis. Ini realita dunia dan belum ada kesukaran-kesukaran yang lain. Itu sebabnya jemaat saya mau beritahu, pastikan masa depan kita adalah sorga. Kita memang telah diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Tapi saya mau beritahu keselamatan itu harus diperjuangkan. Haleluya. Kita harus berjuang untuk membuat iman kita hari demi hari semakin kuat. Walaupun masalah, ancaman demi ancaman terjadi datang dari dunia. Tapi saya mau beritahu, belajar semakin cinta Yesus. Semakin cinta Yesus. Semakin cinta Yesus. Karena apa? Dia Yesus Tuhan bangkit dari antara orang mati. Dan menjadikan pengharapan akan sorga. Itu pasti. Sebabnya Yesus bilang, ketika dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia bilang ada lebih baik aku kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Sorga pasti saudara. Sorga pasti untuk kita. Nggak usah takut dengan hidup ini.
Mau bagaimanapun virus nanti akan datang, tenang. Saya selalu bilang ke jemaat saya, kalau Tuhan masih mau pakai, ya, kalau tujuan Tuhan belum selesai atas hidup kita, biar ada virus. Betul kita bisa akan kena, tapi pasti kita sembuh. Karena Tuhan mau pakai hidup kita lagi, saudara. Ya kan? Karena kan hidup mati kita bukan tergantung virus. Firman Tuhan bilang hidup mati dalam tangan Tuhan. Saya perkuat jemaat. Saya bilang ke jemaat, tapi tanpa virus pun, kalau Tuhan bilang so selesai kesempatan yang diberi, so selesai tujuan Tuhan atas hidup, orang tidur nyenyak, sudah pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Tapi kita tidak pernah takut, karena firman Tuhan bilang pengharapan kita akan sorga. Sorga itu adalah sesuatu yang pasti bagi semua orang percaya, karena Yesus telah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang paling terakhir saja. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan akan apa, saudara? 1 Korintus 15 nanti saudara baca di rumah, ayat 54b sampai 57. Poin yang ketiga, kebangkitan Kristus itu. Kita baca saja karena sudah mau terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini menggenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan yang baru. Soal apa? Soal jawaban dari semua persoalan hidup. Haleluya. Ada di sini yang tidak ada masalah? Bisa enggak angkat tangan? Yang di hidup ini tidak pernah dapat masalah. Dan akhirnya tidak butuh Tuhan. Ada enggak? Ini muka-muka banyak masalah ini. Coba bilang kiri kanan, Bruces ada masalah enggak? Nanti gembala akan tahu, kasih kesaksian di rumah kalau ibadah di rumah. Semua itu kan bersaksi tentang masalah, tapi ada kemenangan gitu. Ya kan, kalau kan sudah bersaksi sudah ada kemenangan. Oh sakit, dokter bilang sudah gak bisa sembuh, jadi sembuh, itu kan kemenangan. Wah masa COVID tertutup jalan, gitu loh. Tapi setiap acara walaupun pemerintah larang, masih tarik meja yang panjang. Makan kita, saudara. Itu kan kemenangan. Padahal bersaksi, wah hilang pekerjaan, omsetnya jadi menurun. Itu bentuk masalah. Masalah ini banyak, siapapun kita, apalagi orang-orang yang mau masuk surga. Untuk menjadi pribadi yang hebat di dalam Tuhan, semua tak lepas proses, saudara. Semakin Anda cinta Tuhan, semakin kuat proses hidup itu, saudara. Bukan cuma jemaat, kami gembala juga. Akan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sulit. Pengalaman-pengalaman yang sukar. Ada lembah-lembah air mata, ada tantangan demi tantangan. Istri bergumul dengan suaminya, suami bergumul dengan istrinya. Orang tua bergumul dengan anak-anak. Belum lagi pergumulan-pergumulan akan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada mungkin di sini yang sakit, bertahun-tahun belum sembuh. Haleluya, tapi saya mau beritahu,
Yesus Tuhan kita memang mati, tapi dia bangkit dari antara orang mati karena dia adalah Tuhan. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, membangkitkan pengharapan yang baru, pengharapan bahwa tidak ada masalah hidup yang tidak ada jalan keluar, tidak ada pergumulan hidup yang tidak ada jawaban kalau itu datangnya dari Tuhan. Saudara, musuh terbesar dari hidup kita adalah maut. Dan maut inilah yang mengancam kita. Itu harus ada di neraka untuk selama-lamanya. Maut ini saudara bagi manusia. Nah, ada bagi manusia yang hebat yang bisa menyelesaikan ancaman dosa di mana manusia harus diperhadapkan maut. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut. Itu sebabnya tadi ayat kita baca, maut di manakah sengatmu? Karena apa? Maut telah dikalahkan. Ayat 57, Yesus telah menjaminkan kemenangan bagi kita. Kalau maut saja dikalahkan oleh Yesus, masakan masalah hidup kita, dia tidak dapat memberi jalan keluar untuk kita. Seperti itu iman. Saya jadi hamba Tuhan cuma karena mujizat. Cuma karena mujizat Tuhan. Dan saya percaya mujizat itu terjadi karena bagian dari berkat kuasa kebangkitan Kristus itu. Banyak hal yang mungkin saudara, kalau saya mau bersaksi terlalu banyak. Tapi paling tidak persoalan yang paling berat pernah saya alami. Anak saya mati saudara. Itu. Di usia dia 4 tahun. Anak saya yang kedua. Di tengah malam itu memang saya lihat dia sudah sakit yang sangat berat. Saya masih berjuang untuk berdoa. Gitu. Saudara, tapi apa yang terjadi, mungkin di sini ada dokter. Tiba-tiba saya lihat dia nafasnya jadi cepat. Tiba-tiba dia tarik nafas yang panjang. Saya kaget, matanya jadi putih. Semua membiru. Orang tua saya bilang, tolong bawa cepat anak ini ke rumah sakit. Jam 12, jam 1 malam saya larikan ke rumah sakit. Dokter tanya, Pak, kronologinya gimana? Saya bilang seperti ini, Dok. Kalau seperti itu, Pak, jantung anak Bapak itu sudah berhenti. Tapi kalau dia sekarang 16 tahun, karena saya punya Allah yang hidup dan berkuasa. Yang mati pun dia bangkitkan. Apalagi cuma sakit, saudara. Apalagi yang cuma tertutup jalan. Apalagi yang gagal. Anak saya yang bungsu ini sama. Kakaknya masih dalam taraf pemulihan di rumah sakit hari ketiga. Dia juga ikut dibawa ke rumah sakit. Gitu. Sampai di rumah sakit koma, 2 jam dokter berjuang. Tapi yang terakhir dokter bilang, Pak, kami angkat tangan. Saya bilang solusi yang terakhir apa? Bisa enggak bawa anak ini dilarikan ke Malalayang. Ini dari rumah sakit pemohon. Ya terserah. Saya sempat berlutut. Saya sempat bilang, Tuhan, saya pernah lihat berdoa orang kanker, jatuh kankernya dan jadi sembuh. Tapi saya butuh mujizat untuk anak ini. Tapi sampai di Malalayang, tidak ada sebuah harapan yang enak di telinga saya. Dokter bilang anak di bawah 2 tahun, Pak. Kalau dia sudah 1 tahun lebih kolaps, kalau dia tidak mati, seluruh sarafnya itu sudah rusak. Dalam keadaan koma di UGD, haleluya, saya berdoa di sana. Dan Tuhan nyatakan kuasa mujizat dan kesembuhan itu. Buktinya sudah 14 tahun. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa saya harus bersaksi? Untuk membangkitkan iman. Hidup kita punya pengharapan di dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkan dia. Kalau Anda tinggalkan Yesus, segala-galanya hilang dalam hidup kita. Karena hanya Yesus yang bisa menolong kita dalam menjalani realita pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita berdiri semua. Minta maaf gembala sudah lewat 5 menit. Haleluya. Kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Saya tidak mau undang saudara maju ke depan, di tempat duduk saja. Kita mungkin masih protap atau bagaimana. Tapi saudara yang hari-hari ini mungkin saudara lagi putus asa.
Saudara lagi bingung dengan realita hidup ini. Ataukah ada hari-hari ini Anda kecewa? Pengharapanmu mulai sirna. Semuanya saudara mau lihat gelap. Tapi saya mau beritahu masih ada Yesus. Kalau Yesus ada, jawaban pertolongan Tuhan itu pasti. Boleh enggak saudara angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di hadapan Tuhan? Adakah yang sakit di sini? Mungkin dokter bilang penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Masih ada Yesus. Firman Tuhan katakan Dia adalah sumber kesembuhan bagi kita. Atau ada yang gagal di masa yang sulit, di masa COVID, Anda tertutup jalan, Anda kehilangan pekerjaan sampai detik ini mungkin belum pulih. Anda banyak kebutuhan dan hidup Anda, rumah tangga Anda, masa depan sementara terancam. Ingat masih ada Tuhan. Kalau mau Dia kalahkan, masakan Dia tidak bisa tolong kita dari kesukaran yang sementara kita alami. Haleluya. Saya beri waktu saudara 1 menit berhubungan dengan Tuhan. Saudara saja dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan kita adalah roh adanya. Alami, rasakan Tuhan di dalam hidup. Izinkan Roh Kudus bekerja dan mulai menjamah hidupmu. Bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. masih ada mata kami. 1 menit sebelum kita akan nyanyi satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. 30 detik lagi saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka butuh lawatan Tuhan. Mereka butuh jamahan Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan atas langit dan bumi. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima pertolongan sekarang. Terima jamahan Tuhan sekarang. Imani dan terima mujizat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Puji Tuhan. Musim akan berganti. Kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Selanjutnya saya serahkan kepada gembala. Bersama-sama Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, selai rambutku tak akan terjatuh atas cintamu.
kasih Allah kami yang hidup. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat mempercayai kebenaran-kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Biar semua kami umat Tuhan memandang hanya kepada Engkau saja. Semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami sangat percaya bahwa kuasa kebangkitan ini telah memberikan pengharapan yang sangat terang benderang. Tidak ada satupun kami yang sudah mendengar firman Tuhan, baik di tempat ini, mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming. Kami yakin kami sudah menerima berkat Tuhan, kami menerima mujizat Tuhan, kami menerima kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Sebentar kami akan membawa persembahan. Kuduskan dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik dan akan diiringi oleh singers dan musik. Berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus Kristus dialah Tuhan.
percaya. Katakan, ku kan bangkit. Come on, tepuk tangan di atas kepala kita semua. Kan bangkit. Sola Gracia harus bangkit dalam pengharapan. Amin. Katakan sampai setiap semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah kawan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Haleluya, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh. Lidah mengaku siapa? Yesus Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, dialah Raja, dialah, katakan Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Katakan amazing. 2, 3. Amazing. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan haleluya. Tepuk pundak saudaranya, katakan Yesus bangkit memberikan pengharapan ya. Puji Tuhan. Baik, saudara, oleh karena perjuangan, pengorbanan, pengharapan kita dijawab. Hari ini kita akan terima hadiah dari Lomba Paskah. Yang siap terima hadiah, katakan haleluya. Oke, saya panggil saja cepat ya nama-nama yang mendapatkan juara. Memang ini hanya juara 1. Karena kalau 1, 2, 3 baru juara 1 saja sudah 21 orang saudara. Baru juara 1 21 orang. Jadi mohon maaf karena ini hadiah terbatas ya. Dari kami intern, keluarga, dan sponsor dari Pertamina ya. Dari keluarga Cia Bratalim. Dan diterimalah dengan sukacita. Jangan lihat bentuknya, tapi ini bagian dari apresiasi kami untuk jemaat yang berjuang, berantusias dalam menyukseskan Paskah. Baik, sekali lagi saya mau dengar suaranya nih yang terima hadiah. Mana suaranya? Haleluya. Aduh, belum terlalu kencang nih. Yang terima hadiah katakan haleluya. Puji Tuhan. Baik, untuk juara tenis meja ganda. Juara tenis meja ganda yaitu pasangan Bapak Jeff Kedendeng dan Bapak Kevin Atera dari Rayon Sion. Kami persilakan maju ke depan. Mari maju ke depan, silakan langsung terima hadiahnya ya, dan boleh langsung kembali ke tempat duduk. Haleluya. Silakan langsung terima. Iya. Baik, silakan kembali. Pak Kevin juga dapat lagi ya 1 paket. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi mereka ya. Puji Tuhan. Dan juara tenis meja putri oleh Ibu Anne Loindong ya. Nanti anaknya yang wakilkan. Silakan Acel ambil hadiah untuk mama ya. Haleluya. Kan berkat doa anak juga. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Dan juara isi paku di botol Ibu Diana Lele dari Rayon Efrata. Kami persilakan maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Dan juara tari balon. Ini keluarga yang romantis saudara ya. Keluarga Ampahari Polii. Juara tari balon. Ampahari Sumampo maksudnya. Mana? Bapak rumah tangga Jo ambil ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini serasi sekali ini terangbe. Oh, deng ibu mau turun. Oh, bapak juga tadi. Terima kasih ya.
isi paku botol, isi paku di botol untuk kelas putra ya. Bapak Kevin Mamuaya dari Rayon Bethlehem. Mana ini Bapak Kevin? Ada? Tidak ada? Diwakilkan oleh keluarga? Mana? Oh ya, ada Gracia. Gracia tolong diambil buat kakak ya. Baik, puji Tuhan. Dan juara jalan kelereng, Saudari Tania Mokalu. Tepuk tangan dulu buat Tania. Ada? Adik Tania? Oh di sekolah minggu. Mama saja, Mama diwakilkan Mama. Ya, baik. Juara makan kerupuk. Ini memang badannya sesuai saudara. Ya, jago makan kerupuk. Saudara Joshua Wantania. Maju ke depan dulu ya. Memang sebenarnya bukan cuma satu pak boleh ya, tiga. Oke. Haleluya, banyak selamat ya. Juara catur. Juara 1 Bapak Edi Rumate. Wow, luar biasa. Mari Opa ya. Juara 2 Bapak Julius Lalonsa ya. Untuk lomba catur silakan maju Opa. Ya, boleh dibantu Ibu Melan lebih dekat kepada Opa. Juara favorit. Nah, siapakah? Tepuk tangan dulu dong buat juara favorit ya. Ibu Vin Rantung Repi, juara favorit. Mari Oma, silakan terima berkatnya ya. Haleluya. Iya, ini juga tidak kalah serunya saudara. Juara minum susu di botol dot. Bapak Hubert Mekel. Haleluya. Silakan ya Bapak Hubert diambil hadiahnya. Luar biasa. Sebentar video visualnya akan kita tonton ya. Bagi dulu hadiahnya. Juara makan telur Bapak Stanley Tirayo. Haleluya. Mari silakan terima berkatnya. Dan juara lomba isi air di gelas. Waduh, diborong ini. Bapak Lennox Ampahari. Ibu saja yang terima gantian. Ayo ibu. Nah, mesti ibu terima. Ya, isi air di gelas Bapak Lennox Ampahari diterima oleh istri. Yang bagian akhir untuk putri, isi air di gelas oleh Ibu Jelly Limpele dari Rayon Kanaan. Luar biasa. Haleluya. Ini terapi ibu luar biasa ini. Iya. Juara lomba rebut kursi. Ikut lagu Saudara Ken Sondak. Wah. Ayo Ken. Terima berkatnya, tapi jangan bawa pulang kursi ya. Dia juara rebut kursi dalam ikut lagu. Saingannya Bapak Reksa ya. Oke. Dan lomba makan Oreo. Adik Tania Mokalu ya, Rayon Bethlehem. Kami persilakan Mama untuk maju ke depan. Dan yang paling terakhir, lomba makan kerupuk untuk ini kalangan sekolah minggu dan remaja, Saudari Angel Montolalu. Mari kakak diambil lagi ya hadiahnya untuk Angel. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi jemaat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lomba Paskah ya. Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan video visual. Saya mohon lampu-lampu yang kecil boleh dipadamkan, Saudara Elo. Tolong dipadamkan lampu yang neon. Ya sudah, selesai. Terima kasih Ibu Melan, terima kasih Bapak Faldi yang menjadi koordinator
lomba dalam kesempatan ini ya. Baik. Yang sebelah sini boleh dibantu ya. Yang lampu kecilnya saja Kak Johan. Ya. Multimedia siap? Halo, multimedia? Oke. Kita akan Saat
Oke, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Lampu-lampu bisa dipasang lagi. Haleluya. Saudara bersuka cita semua hari ini. Sola Gracia bersuka cita hari ini. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Beberapa hal sudah disampaikan. Demikianlah dokumentasi sukacita kita. Saya semalam cari video-video ini saudara dengan Ibu Hana hampir jam 2 sampai setengah 3 WhatsApp minta kirim video kejar proyek hari ini saudara ya. Minggu depan masih ada video visual kedua acaranya Pelnap ya, enci-enci ya, kita akan tampilkan minggu depan juga karena enggak keburu untuk hari ini. Saudara, ada salam dari Ibu Rohani yang saat ini masih ada di Jakarta, mungkin akan kembali besok pagi bersama dengan Kairos. Dan ada salam juga dari adik kami Lukas Longkutoy, ada salam dari Ibu Debbie Kilare juga, Saudara Echel Ciabrata ya, saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, semua menitip salam kepada Gembala hari Minggu ini buat jemaat Sola Gracia. Dan dari tempat ini saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Onibala Kolondam, keluarga Bapak Julius Lalonsang, ya, di mana keluarga Onibala suami dipanggil oleh Tuhan, keluarga Bapak Julius kakak dipanggil oleh Tuhan, tapi kita percaya kebangkitan Yesus sudah memberikan pengharapan yang baru bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan duka cita. Ada undangan mingguan dari keluarga Onibala Kolondam minggu depan jam 12 siang. Oh jam 1 ya, jam 1 siang mingguan di keluarga Onibala Kolondam. Baik saudara, untuk ibadah sepekan, warta sepekan berjalan seperti biasa di tangan Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit tambahan mengingatkan hari Selasa tanggal 26 kita akan ibadah gabungan ya, yang biasanya rayon di masing-masing. Untuk Selasa tanggal 26 ini ibadah gabungan di keluarga Rantung Repi, di mana keluarga mengucap syukur, ibu rumah tangga boleh menikmati usia yang baru dan mengundang kita semua jemaat Sola Gracia bertempat di Perum Pemda Blok A. Saya rasa sebagian besar jemaat sudah tahu alamatnya. Nanti pengurus-pengurus rayon akan saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Jam 6 sore. Jadi hari Selasa kita ibadah gabungan di keluarga hamba Tuhan, keluarga Rantung Repi, Opak Boy dan Omak Vin jam 6 sore. Dan hari Sabtu pun ada undangan ucapan syukur dari keluarga Seko Kaparang, di mana ibu rumah tangga juga ulang tahun, disponsori oleh tim doa subuh dan mengundang guru-guru sekolah minggu, pengurus rayon dan rayon Kanaan ya. Demikian informasi yang saya boleh sampaikan. Dan minggu depan kita ibadah perjamuan Tuhan jam 9. Kita akan dilayani oleh tim dari GBM Manado, all team ya, dari worship leader sampai kepada musik dan pembicara. Dan kita juga akan mengadakan HUT gereja yang ke-14 tahun pada bulan depan. Jadi saya menghimbau seluruh pengurus rayon wadah mohon tinggal sebentar. Selesai ibadah ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan hari ulang tahun GPDI Sola Gracia Kalawat yang ke-14 tahun pada bulan Mei mendatang. Nah, saudaraku, saya ucapkan terima kasih juga kepada hamba Tuhan, kakak rohani saya, ya Bapak Pendeta Stephen Longkutoy, bersama dengan Ibu Rohani, anak-anak jemaat. Saya ucapkan terima kasih boleh ada hadir di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati selalu, Tuhan pakai selalu, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat tim altar, worship leader, singer, pemain musik, rebana, banner, choirs, multimedia, soundman, operator, penerima tamu, tim gugus, terima kasih ya, hamba-hamba Tuhan, semua jemaat yang sudah berpartisipasi
Dari Pertamina juga yang sudah mensponsori dalam hadiah. Terima kasih yang sudah menyukseskan ibadah Jumat Agung dan Paskah, dekorasi semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada apa-apa yang bisa kami berikan. Lebih kurangnya mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ke depan kita perbaiki. Dan saya percaya kita tetap kompak, kita tetap satu hati dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibadah kita akan selesai pada kesempatan hari ini. Dan yang membawa milik Tuhan hari ini maupun yang melalui transfer e-banking, saya mengundang untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus telah memberikan pengharapan dan kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh darah Yesus. Mari angkat tangan kita. Oleh darah. Sekali lagi, yang membawa milik Tuhan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Oleh darah Yesus dan hidupku. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Doa tutup, minta kesediaan Bapak Roy Kekawung untuk tutup di dalam doa. Dan hidup menang, dan hidup menang, dan hidup menang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini, di mana Engkau telah hentar kami, tuntun kami untuk datang di Ka'bah-Mu, di mana kami akan beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Dan kami sangat bersyukur Engkau hadir dalam ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan sejak awal ibadah ini, mulai kami memuji Engkau, menyembah Engkau, biarlah semuanya itu boleh naik di hadirat-Mu yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, sebab hanya Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh dengan hanya bagi Tuhan pada siang hari ini. Dan kami juga boleh diteguhkan iman percaya kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biar Allah Roh Kudus senantiasa memeteraikan firman Tuhan, pribadi lepas pribadi kami yang mendengarkan pada siang hari ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang kami dengar dalam setiap peribadatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam sukacita iman kami pada siang hari ini, kami teringat buat rekan-rekan jemaat
GPDI Sola Gracia, seiman kami, yang pada siang hari ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tetapi kami tahu Allah kami yang hidup, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat yang tidak hadir pada siang hari ini. Mungkin saat ini mereka dalam kelemahan iman, Engkau teguhkan. Kalaupun mereka dalam persoalan, Engkau berikan jawaban Tuhan, jalan keluar Tuhan. Kalaupun mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Lewat kesembuhan itu mereka boleh menyaksikan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ibadah-ibadah yang kami akan lakukan pada minggu sepekan ini, kami terus taruh dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dan semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami akan pulang, kami taruh setiap perjalanan kami Tuhan dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Berjalan kaki, berkendaraan, biar Engkau tibakan di rumah kami dengan selamat sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami akan tutup ibadah pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami berdoa buat jalannya ibadah Pelprip malam hari ini. Biarlah semuanya Tuhan pimpin. Kami menikmati sukacita ibadah dari hari ini, besok, bahkan seminggu yang berjalan. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Mari semua angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara siap terima berkat dari Tuhan? Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang memberi penghiburan, pengharapan, damai dan sukacita. Immanuel menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati dan memiliki pengharapan yang baru lewat kebangkitan Yesus. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Untuk seluruh pengurus wadah